Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Mika kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Mika ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa rumah sakit. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa kesehatannya dan mereka memiliki 25 rumah sakit. Untuk segmen usaha dan marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Mika. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Gria Insani sebesar 61,86%, masyarakat sebesar 38,1%, dan treasury sebesar 0,04%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk dari 2014 sampai 2021 konsisten mengalami kenaikan. Dan secara kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 37,2%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 41,2%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 59,1%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 50,3%. Dan dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,8%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,1%. Dan untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini Net Profit Marginnya di 26,36%, jadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi 3 tahun terakhir ini mengalami kenaikan. Dan memang 2017 mengalami lebih tinggi ya dibandingkan dari 2021. Untuk dari segi EPS sekarang di 89 dan membuat pernya di 30,86. Dan ini merupakan per yang paling rendah untuk saham Mika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, yang dimana di atas 40 maupun bisa mencapai 50. Untuk dari segi book value sekarang di 418 dan membuat PBV-nya di 6,58 kali. Jadi untuk dari segi PBV memang agak mahal ya teman-teman, dan memang lebih murah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di 6,99, tetapi kalau sekarang di 6,58. Untuk dari segi DR-nya di 0,16 kali, jadi ini sangat bagus dari segi DR-nya. Dan selama histori juga untuk dari segi DR dari Mika ini memang sangat bagus, yaitu selalu di bawah 1 ya, bahkan di bawah 0,2. Untuk dari segi ROE sekarang di 21,33%, dan ini juga lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk dari segi ROA di 18,34%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2750. Dan dari analisa fundamental saya bisa melakukan nilai intrinsic value-nya sekitar 2400. Jadi memiliki margin of safety minus 13%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena konsisten mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability ini oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Mika ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Mika ini? Tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamental memang sangat bagus, tetapi kalau secara valuasi menurut saya masih over value. Mungkin kalau di bawah 2400 akan cukup menarik ya untuk saham Mika ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. See you in the next video. Bye bye.